Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah doa kami, bahwa kami rindu akan firman-Mu. Kami bersyukur Engkau adalah firman yang telah menjadi daging, yang telah menebus kami melalui kematian dan kebangkitan-Mu dari kematian. Kami bersyukur Engkau roti hidup yang telah memberikan hidup-Mu bagi kami melalui kematian-Mu, sehingga kami yang lapar dan haus boleh dipuaskan, dan hanya bisa dipuaskan di dalam Kristus yang telah menyelamatkan kami, beri hidup yang baru kepada kami. Dan kami tahu bahwa kami sebagai anak-Mu, umat-Mu, kami terus memerlukan akan firman-Mu, hidup di tengah-tengah akan dunia ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami ingin berdoa Tuhan sendiri yang bekerja dan memimpin dan memberikan firman-Mu kepada kami, sehingga firman-Mu terus boleh menopang hidup kami, hidup yang telah Engkau berikan, yang terus diperbaharui, yang terus bertumbuh, makin mengenal Engkau, mengasihi-Mu, dan hidup makin mempermuliakan nama-Mu. Tuhan berkati kami semua dan berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, sehingga dia boleh memberitakan firman-Mu, firman-Mu saja yang penuh dengan kuasa, firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Berkati kami semua dan berilah firman-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Mari kita membuka Alkitab dari Efesus pasal yang keempat. Kita melanjutkan eksposisi kita dari kitab Efesus. Hari ini kita sampai kepada Efesus 4 ayat 17 sampai 20. Efesus 4 ayat 17 sampai ke 20. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian 4 ayat ini. Efesus pasal yang keempat. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Saudara sekalian, minggu lalu kita telah membahas di dalam ayat yang ke-15-16, khususnya untuk kita boleh didorong, diperintahkan untuk bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Dengan cara khususnya speak the truth in love, mengatakan kebenaran di dalam kasih, kita boleh bertumbuh bersama-sama, saling membangun satu dengan yang lain, dengan kebenaran firman yang boleh kita katakan, kita sharekan. Ya, di dalam konteks yang berbeda-beda, kita mengatakan kebenaran di dalam kasih. Kita membangun satu dengan yang lain ke arah Kristus yang adalah kepala gereja. Dan yang kedua, kita juga boleh melayani satu dengan yang lain sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, dengan kadar yang berbeda-beda, dengan karunia yang berbeda-beda. Kita boleh melayani bersama-sama seperti anggota tubuh, bekerja, berfungsi sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan kadar karunia yang Tuhan berikan, kadar pekerjaan yang Tuhan berikan. Kita boleh melayani, membangun satu dengan yang lain juga ke arah Kristus, sehingga seluruh tubuh menjadi sehat dan seluruh tubuh boleh berfungsi dengan baik dan seluruh tubuh boleh bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala gereja. Dan sebelumnya kita melihat itu menjadi kontras, bagaimana panggilan untuk kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus itu menjadi kontras dengan ayat yang ke-14, yaitu satu peringatan supaya kita tidak lagi menjadi seperti anak-anak, ya, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi kontras, jangan lagi menjadi anak-anak, tapi bertumbuhlah menjadi dewasa, seperti kita bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Baik secara pribadi, lepas pribadi kita bertumbuh dan kita berfungsi, dan semakin kita berfungsi, kita bukan hanya menjadi berkat bagi seluruh tubuh,
tetapi kita sendiri bertumbuh. Bagian tubuh kita yang kita berfungsi di Springfield, saya sempat sharing bagaimana pasti tangan kanan kita pada umumnya itu lebih kuat dari tangan kiri, ya, karena khususnya untuk right-handed people, ya, kalau left-handed pasti tangan kiri lebih kuat, karena tangan kanan bekerja lebih keras pada umumnya. Ya, kita bekerja lebih keras, mengangkat yang lebih keras. Kalau saya main pingpong pasti pakai tangan kanan dengan pukulan yang keras, ya, 1,5 jam dengan mukul dengan keras, lari dan sebagainya. Pasti tangan kanan lebih kuat daripada tangan kiri. Dia berfungsi, dia makin kuat, dia seluruh tubuh senang karena ada yang bekerja keras. Tapi bukan hanya seluruh tubuh senang, tetapi juga tangan itu sendiri menjadi kuat karena dia bekerja keras, dia berfungsi sesuai dengan fungsinya. Demikian juga kita sebagai gereja Tuhan, Tuhan sudah memberikan berbagai macam karunia yang berbeda-beda. Tidak ada anggota tubuh yang tidak berfungsi, seluruhnya harus berfungsi, dan bersama-sama ketika kita berfungsi, kita speak the truth in love, dan kita melayani satu dengan yang lain, maka kita bertumbuh, seluruh tubuh bertumbuh, dan seluruh juga kita sendiri masing-masing yang melayani sendiri juga bertumbuh. Tanpa melayani, kalau ada orang-orang yang masih hanya datang hari Minggu dan pulang, datang hari Minggu dan pulang, dan tidak terlibat di dalam pelayanan, saudara sendiri tahu, saudara sendiri sadar, itu saudara mungkin kalau lama-kelamaan menjadi nyaman dengan itu, tetapi sebenarnya saudara tidak bertumbuh. Pasti saudara tidak bertumbuh. Kalau saudara hanya datang hari Minggu dan kemudian pulang. Ya, saudara harus menjadi anggota tubuh yang aktif seperti semua anggota tubuh. Semua anggota tubuh ada fungsinya. Berapa kecilnya fungsinya berbeda-beda. Ya, ada yang lebih kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Ya, tetapi semuanya harus berfungsi dan melayani satu dengan yang lain. Dan dengan demikian kita boleh bertumbuh ke arah Kristus, semakin serupa dengan Kristus yang adalah kepala dari tubuh itu. Nah, hari ini saudara sekalian ayat 17 dengan sampai 20 kita melihat juga kontras yang lain. Kalau sebelumnya kontras antara anak-anak dengan orang dewasa, 17 sampai 20 kita melihat sekarang kontras antara hidup yang lama dengan hidup yang baru. Ya, sekali lagi kita melihat ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Sebelumnya bicara jangan hidup lagi seperti anak-anak. No longer live as children. Sekarang no longer live as the Gentiles do. Ya, dengan orang Indonesia menerjemahkan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Yang pertama kita perlu melihat apa yang Paulus katakan di sini ayat 17 dengan mengatakan sebab kukatakan dan kutegaskan. Di dalam bahasa Inggrisnya mungkin lebih tepat testify atau testify as a witness, ya. Dia Paulus bukan hanya katakan, dia bukan hanya mengatakan, menuliskan kalimat di bawah ini, tetapi dia juga menegaskan dan mengatakan aku sebagai saksi mengatakan ini. Berarti itu satu perkataan yang serius. Itu seperti apa yang terjadi di minggu lalu saya sempat singgung Erin Patterson trial. Ya, pengadilan yang menjadi heboh di seluruh dunia, seorang perempuan yang meracuni 4 orang dengan jamur yang beracun, ya, poisonous mushroom, death cap mushroom, ya, dan kemudian akhirnya melalui proses yang panjang akhirnya dinyatakan bersalah, dan salah satu yang memberatkan, yang sangat menegaskan bahwa dia memang bersalah adalah kesaksian daripada satu-satunya survivor daripada rencana pembunuhan itu, yaitu pendeta Ian Wilkinson. Ya, 4 orang yang mau dibunuh, tapi 3 orang mati dan 1 orang hidup. Pendeta Wilkinson ini hidup setelah 2 bulan di rumah sakit, sekarat di ICU dan sebagainya. Dia akhirnya hidup dan dia memberi kesaksian selama beberapa bulan trial, dia datang terus dan memberi kesaksian. Salah satu kesaksian yang memberatkan, yang membuat sudah pasti memang dia bersalah adalah dia makan, dia katakan kami sadar karena defense-nya mengatakan, si Erin Patterson mengatakan, lawyernya mengatakan ini tidak sengaja, ini accident,
ya tidak sengaja. Tapi Ian Wilkerson mengatakan dengan jelas, dia mengatakan waktu kita makan, kalau tidak sengaja pasti dia juga makan juga dong. Kalau tidak sengaja dia juga ikut makan dan dia juga mungkin kemungkinan mati. Ya mati juga kalau tidak sengaja. Ini adalah pasti sengaja. Karena salah satunya adalah piringnya berbeda. Kita berempat makan dikasih piring yang berbeda dengan dia makan juga. Dia juga makan beef Wellington itu, tetapi dia makan dengan piring yang berbeda. Nah itu dia kasih tanda, ya kasih tanda. Kalau dia sama-sama semuanya, dia bisa ketukar, dia makan yang mati malahan, yang racunnya itu. Itu menjadi satu kesaksian yang memberatkan, yang menjadikan salah satu kesaksian yang membuat Erin Peterson itu dinyatakan bersalah. Inilah yang Paulus katakan, ku tegaskan, Paulus bukan hanya mengatakan, tetapi aku menegaskan sebagai seorang saksi, aku memberi kesaksian, testify as witness in the Lord. Ku tegaskan ini di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Nah, saudara sekalian, hal yang pertama kita bisa melihat dari perkataan Paulus di sini adalah bahwa kekristenan itu adalah bukan hanya satu konsep, satu ide, satu pengetahuan, atau bahkan satu perasaan, tetapi kekristenan itu adalah satu kehidupan, berbicara tentang keseluruhan hidup. Ya, jangan hidup lagi, no longer live, di dalam bahasa NIV mengatakan no longer live as Gentiles do in the futility of their mind. No longer walk di dalam bahasa yang lebih literalnya. Tidak lagi berjalan atau hidup sesuai dengan orang dunia, orang yang tidak mengenal Allah ini. Jadi kekristenan itu adalah bukan hanya bicara tentang pemikiran, pengetahuan, tetapi bicara tentang world atau life view yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Jadi kita harus menyadari dari poin yang pertama di sini, kekristenan bukan sekedar kita duduk dan mengetahui, mendengar apa yang dikatakan, atau kita sekedar membaca, itu semua penting. Tetapi lebih daripada itu, kekristenan adalah bicara tentang kehidupan, seluruh kehidupan. Yang nanti tentu berakar dari pengenalan akan Tuhan, relasi dengan Tuhan, hidup yang diubahkan. Ketika Kristus datang ke dalam dunia, dia juga bukan hanya memberi perintah kepada kita. Itulah salah satu keunikan daripada kekristenan dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Agama-agama memberikan perintah, memberikan peraturan, memberikan nasihat yang kebanyakan adalah baik, kebanyakan pada dirinya sendiri tidak salah. Tidak ada agama yang mengajarkan kita melakukan kejahatan. Kebanyakan perintah-perintahnya adalah baik dan tidak salah. Tetapi hanya kekristenan yang ada Kristus yang datang, bukan hanya memberikan perintah, dia memberikan perintah, tetapi juga terutama dia memberikan hidupnya bagi kita dan mengubah hidup kita. Iman pertama-tama berbicara tentang kehidupan yang diubahkan, hidup yang baru di dalam Tuhan. Dan kemudian hidup itu pasti, kalau hidup yang baru itu, pasal ini, bagian ini, perikop ini, Efesus pasal 4 mulai ayat 17 bicara tentang manusia baru. Kita menjadi manusia yang baru. Berarti ya, diri kita yang diperbaharui, diberikan hati yang baru, diberikan hidup yang baru. Dan hidup itu pasti kalau hidupnya baru, dia harus menghasilkan kehidupan yang baru, pikiran yang baru, perkataan yang baru, kelakuan yang baru, kehendak yang baru, perasaan yang baru. Ini pertama-tama bicara tentang kekristenan adalah bicara tentang hidup, tentang world and life view, tentang cara pandang, cara kehidupan yang berbeda dan seluruhnya menjadi berbeda dengan dunia ini. Jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, Paulus mengatakan. Francis Schaeffer mengatakan satu kalimat, mungkin sudah pernah dengar, banyak yang pernah dengar, dia mengatakan, I do what I think and I think what I believe. Aku melakukan, semua yang aku lakukan itu berdasarkan apa yang aku pikir, dan apa yang aku pikir itu berdasarkan apa yang aku percaya. Nah, percaya itu di dalam hati, di dalam jiwa yang paling dalam. Tuhan memberikan hidup yang baru, rohnya bekerja di dalam our inmost being, dan kemudian
Dari situlah membentuk akan pikiran kita, cara kita pikir, cara kita melihat dunia ini, dan kemudian dari situlah membentuk akan seluruh apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Nah, inilah kehidupan yang Tuhan inginkan, ya. Berdasarkan apa yang Tuhan telah kerjakan, kemudian kita menghidupi seluruh kehidupan kita. Sudah apa yang kita hidupi itu selalu merupakan hasil dari apa yang kita sungguh-sungguh percaya. Apa yang kita lakukan sehari-hari, seluruh perbuatan kita itu selalu merupakan hasil dari apa yang kita sungguh-sungguh percaya. Seorang pendeta mengatakan, you only believe parts of the Bible that you obey. You only believe, engkau hanya percaya bagian Alkitab yang sebenarnya engkau taati. Kalau kita membaca Alkitab, mengerti, mendengar khotbah, banyak kebenaran, banyak firman, banyak perintah, banyak apa yang kita sudah kita tahu apa yang seharusnya kita lakukan, tetapi kita tidak lakukan, kita tidak hidupi itu, maka sebenarnya kita tidak, kemungkinan sekali. Nanti kita lihat, bukan berarti kita tidak bisa, bukan berarti kita selalu konsisten, tetapi yang pertama adalah kita harus berpikir kalau kita tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang kita sudah tahu, kita sebenarnya mungkin belum tidak percaya akan hal itu. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, if you love me, jika engkau mengasihi aku, atau siapa yang mengasihi aku, mereka adalah yang mentaati segala perintah. If you love me, you will obey my commandment. Jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan mentaati segala perintahku. Jadi kasih itu, ini bicara tentang hati pertama-tama. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mentaati segala perintahnya. Artinya kalau kita tidak mentaati perintah Tuhan, kita harus bertanya, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ini yang menjadi kita pikirkan bersama-sama. Ya, kalau orang Jakarta mengatakan, kalau engkau bilang sayang mengasihi kamu, tapi kamu tidak pernah datang, kamu tidak perhatikan, kau tidak pernah bicara, kau tidak pernah berkorban bagi saya, maka sama aja bohong. Kalau orang Jakarta bilang, sama aja bohong. Tidak sungguh-sungguh engkau mengasihi kalau engkau tidak mentaati perintah Tuhan. Saudara sekalian, bukan berarti kita selalu konsisten di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita selalu, ya, kita masih justru bertumbuh dan kita mau belajar. Ayat 17-19 hari ini membawa kita boleh mengkoreksi apakah kita hidup kita konsisten dengan pengakuan daripada iman kita. Hidup kita apakah konsisten dengan apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita? Apakah hidup kita konsisten sesuai dengan panggilan Tuhan bagi kehidupan kita? Kita sering tidak konsisten, karena itu kita perlu belajar, perlu diingatkan, perlu ditegur, perlu didorong untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Salah satu contoh misalnya kalau saya minta saudara pikirkan, mungkin kita sudah tidak usah tulis, kalau ada kertas saudara bisa tulis di satu kertas dan tulis pertanyaan yang pertama adalah, berapa pentingkah doa itu sebagai orang Kristen? Berapa pentingkah doa itu? Ya, saudara bisa jawab sendiri di dalam pikiran saudara, berapa pentingkah doa itu bagi orang Kristen? Maka pasti semua orang akan jawab penting, sangat penting, extremely penting, ya. Hidup doa itu bagi kamu itu seperti apa? Seperti nafas orang Kristen. Nafas, nggak nafas 2 menit mati, saudara. Nafas berarti sesuatu yang seperti oksigen yang sangat kita perlukan. Tanpa nafas kita mati. Doa itu sangat penting, extremely important. Tapi kemudian kalau kita balik kertasnya dan kita kemudian tanya pertanyaan, seberapa banyak kita pakai waktu kita untuk berdoa sebenarnya? Mungkin baru kita sadar, sebenarnya penting apa enggak ya? Sebenarnya doa itu penting apa enggak ya?
di dalam hidup kita? Sebenar-benarnya penting nggak? Nah, bicara tentang worldview, life view adalah berbicara tentang apa yang kau sungguh-sungguh percaya. Bukan apa yang kita katakan kita percaya. Karena yang kita katakan kita percaya, kita belum tentu sebenarnya percaya. Kita belum tentu sungguh-sungguh kita percaya. Nah, waktu kita pikir, jadi yang percaya itu gimana? Percaya adalah yang sungguh-sungguh, nanti diuji. Ada orang yang mengatakan yang addicted dengan pornografi misalnya, aku tidak bisa tidak, aku nggak bisa, aku dikuasai oleh pornografi. Aku dikuasai betul-betul oleh pornografi. Aku tidak bisa tidak lihat pornografi setiap hari. Dan sebagainya. Tapi kalau diuji, betulkah engkau tidak bisa hidup tanpa pornografi? Kalau engkau misalnya ada komputer, sudah buka, mau klik pornografi, tiba-tiba ada perampok datang. Ya, ada perampok datang. Dan kemudian perampok itu bawa senjata dan taruh senjata itu di kepala siapa? Ibumu atau ayahmu atau anakmu. Taruh di kepala. Kalau buka pornografi, aku tembak. Buka nggak? Pasti tidak. Pasti tidak. Jadi sebenarnya apa yang pasti bisa, sebenarnya bisa. Ya, jadi apa yang kita katakan belum tentu apa yang sebenarnya di dalam hati dan jiwa kita yang terdalam. Worldview bicara tentang Kekristenan, bicara tentang Paulus di sini pertama bicara jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Biarlah hidup kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, segala macam cara pikir kita, salah satu ujiannya adalah uang. Bagaimana kita memakai uang juga itu salah satu ujian, karena Paulus, firman Tuhan mengatakan cinta akan uang itu akar dari segala kejahatan. Cinta akan uang akar dari segala kejahatan. Jadi bagaimana kita memakai uang itu betul-betul menguji apakah kita sebenarnya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, atau uang itu adalah paling penting. Sebenarnya sebenar-benarnya paling penting di dalam kehidupan kita. 17 ayat dan 19 dan ayat dan kalimat selanjutnya menguji kita. Apakah kita sebenarnya sudah sungguh-sungguh juga hidup kita konsisten dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya hidup kita tidak lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ini sekali lagi kalau sudah mengingat pasal yang keempat, kita mulai masuk hal-hal yang lebih praktikal di sini. Pasal 4 ayat yang pertama ini mulai menjadi bagian dari jadi perintah besar itu. Juga mirip sekali. Pasal 4 ayat yang pertama, Paulus itu mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ini kata yang sama dipakai sebenarnya. Kata dalam bahasa aslinya walk, ya. Do not walk, ayat 17. Do not walk, you must no longer walk as the Gentiles do. Ayat yang pertama mengatakan juga I urge you to walk a life worthy of the calling you have received. Berjalanlah atau hiduplah sebagai orang-orang yang hidupmu berpadanan sesuai dengan panggilan daripada Tuhan itu kepada hidupmu. Hidup yang berpadanan dengan panggilan Tuhan. Di sini secara negatif ayat 17, biarlah hidupmu jangan lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, tetapi hiduplah berpadanan sesuai dengan panggilan Tuhan. Maka hal yang pertama yang dijelaskan Paulus di dalam ayat 17, apa hidup yang supaya tidak hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, yaitu dengan orang yang pikirannya sia-sia, dengan pikiran mereka yang sia-sia. Apa artinya pikiran yang sia-sia? In the futility of their thinking, of their mind. Kita melihat di dalam satu ayat 1 Korintus 15 ayat 17. Kita mengerti kata futility atau sia-sia ini. Saudara lihat di layar situ, 1 Korintus 15 ayat 17. And if Christ has not been raised, your faith is futile and you are still in your sins. Ya, jika Kristus
tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Maka kata sia-sia di sini mempunyai pengertian, dalam konteks ini kita bisa mengerti sia-sia itu berarti dia tidak mencapai atau tidak mengerjakan atau tidak menghasilkan apa yang seharusnya dihasilkan oleh hal itu. Dalam hal ini iman. Ya. Iman adalah iman di dalam Kristus. Dengan iman kita dibenarkan, dengan iman dalam Kristus yang mati dan bangkit kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Tetapi kalau Kristus tidak dibangkitkan, munculkan lagi terus ayat ini. Tapi jika Kristus tidak dibangkitkan, Paulus mengatakan, maka sia-sialah kepercayaanmu, sia-sialah imanmu. Your faith is futile. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kamu masih dikuasai dosa karena kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka dia juga sama seperti manusia lain, dia dikuasai, dikalahkan oleh dosa. Dosa menguasai dia. Maka kita tidak mungkin dibebaskan oleh seorang yang juga mati karena dosa-dosanya. Tapi Kristus bangkit dari kematian, menyatakan kemenangannya karena memang dia tidak berdosa. Kristus, maka iman kita tidak sia-sia. Tetapi kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kita. Iman kita tidak akan membenarkan kita, melalui iman kita kepada Kristus kita tidak akan dibebaskan dari perbudakan dosa. Demikian juga pikiran kita. Maka orang dunia dengan pikiran yang sia-sia berarti pikiran itu tidak mencapai, tidak menghasilkan yang seharusnya dihasilkan, yaitu pikiran yang Tuhan telah berikan, yang seharusnya menjadi alat untuk kita mengenal Tuhan, menjadi alat kita boleh mengenal akan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita melihat di dalam ayat yang menjelaskan tentang pikiran ini, 1 Korintus 3 ayat 19 sampai yang ke-20. 1 Korintus 3, 19-20. Mari kita baca bersama-sama dua ayat ini. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia. Ya, ini pikiran manusia, pikiran dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Ya, artinya orang-orang yang berhikmat di dalam hikmatnya, di dalam kecerdikannya, dalam bijaksananya, mereka tidak mengenal Allah. Dari pikiran sendiri, dari diri mereka sendiri, yang terlepas dari Tuhan, mereka mau mengenal Tuhan, tidak, pikiran yang sudah berdosa, itu adalah pikiran yang sia-sia. The Lord knows the thoughts of the wise, then they are futile, sia-sia, karena pikiran yang sebenarnya Tuhan berikan sekarang justru dipakai untuk melawan Tuhan dan tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal kebenaran Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 21 menjelaskan akan hal ini juga. Bersama-sama sekali lagi. Karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Dunia, pikirannya, hikmatnya, mereka tidak mengenal hikmat dari Tuhan. Maka Tuhan melihat pikiran dunia, pikiran daripada orang yang tidak mengenal Allah, itu adalah pikiran yang sia-sia. Mereka justru tidak melawan Tuhan, mereka justru dipakai untuk tidak pernah mengenal akan Tuhan. Pikiran daripada dunia ini khususnya dikontraskan dengan salib Kristus yang adalah hikmat yang sejati itu. Mereka melihat salib, mereka melihat Kristus dipaku di atas kayu salib, mati, dan mereka menjadi tersandung. Mereka menganggap itu satu kebodohan. Bagaimana orang yang mau menyelamatkan dunia, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Turunlah dari salib itu. Kamu yang mengatakan kau mau menyelamatkan orang lain, turun dari salib itu. Dan kami akan percaya kepadamu. Selamatkan dirimu sendiri dulu. Mereka tidak mengenal hikmat daripada Tuhan. Cara Tuhan, pekerjaan Tuhan. Mereka justru menghina, menganggap salib adalah kebodohan. Karena justru sebenarnya mereka berpikir salib adalah kekalahan, kebodohan, mati. Bagaimana kau bisa menyelamatkan orang lain, kau sendiri tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Bagaimana kau bisa memberi hidup kepada orang lain, kau sendiri mati. Bagaimana itu bisa terjadi? Tetapi itulah yang manusia dengan pikirannya, dengan caranya yang tidak mengenal Allah. Tuhan mengatakan dari sudut pandang Tuhan, itu justru engkau yang bodoh.
Yang berhikmat dari dunia adalah justru yang paling bodoh di mata Tuhan. Karena mereka tidak mengenal Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Mereka tidak menyadari bahwa justru melalui kematian Yesus di atas kayu salib, dan justru karena Yesus tidak turun dari salib itu, Dia boleh menyelamatkan kita semua orang yang percaya kepadanya. Kalau Kristus turun dari salib itu dan Dia tidak mati, maka tidak ada keselamatan bagi kita. Maka tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan. Justru Kristus harus mati untuk menebus dosa kita. Tetapi kita tahu kematian bukan akhir, dan Dia bangkit dari kematian. Kematian dan kebangkitannya itu tidak bisa dipisahkan. Dia bangkit dari kematian, menyatakan kemenangannya atas dosa, atas kematian, atas setan. Dia menang. Sehingga kita yang boleh percaya kepada Dia, kita mengenal Tuhan, kita mengenal Tuhan dengan pikiran kita dan juga dari hati kita yang paling dalam, kita boleh dibenarkan, kita boleh diberikan kehidupan. Inilah saudara sekalian, pikiran daripada dunia yang tidak sia-sia, karena itu kita boleh melihat pikiran yang dicemari oleh dosa, maka tidak pernah bisa mengenal Allah dari pikiran manusia pada dirinya sendiri, tanpa Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Maka itu Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 mengatakan satu kalimat, boleh dimunculkan Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus sementara satu-satunya. Kita dahulu adalah kegelapan, tetapi sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Hanya Tuhanlah bisa memberikan terang itu di dalam kita. Sehingga kita boleh, pikiran kita boleh diterangi oleh Kristus. Ia melihat, mengerti akan melihat orang-orang yang juga banyak orang-orang yang di dalam dunia yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang pinter, orang-orang juga, mereka juga banyak menemukan hal-hal yang ada penemuan-penemuan di dalam dunia ini. Tetapi manusia tanpa anugerah Tuhan, tanpa pekerjaan Tuhan, mereka tidak bisa mengenal Tuhan di dalam hikmatnya sendiri. Saudara pernah mendengar kisah dari seorang ahli bedah plastik di Singapura, saya agak lupa namanya. Ya, seorang ahli bedah plastik di Singapura yang hebat sekali, masih muda, sangat hebat sekali. Dan dia kaya sekali, masih sangat muda, punya rumah mewah, punya Porsche, mobil Porsche, dan segala macam. Ya, hidupnya bermewahan, dan teman-temannya sering memberitakan Injil kepada dia, ajak dia ke gereja. Saya tidak ada waktu, saya terlalu sibuk. Dan gereja itu pagi, hari Minggu pagi itu waktunya saya untuk tidur, untuk istirahat. Saya sepanjang Senin sampai Sabtu saya bekerja keras, Minggu adalah waktunya untuk saya istirahat. Ya, kalau minggunya dirubah lah, jam kebaktiannya dirubah, saya mungkin bisa datang. Dia saking sombongnya seperti itu. Dia minta gereja rubah kebaktian supaya dia bisa datang. Ya. Saudara sekalian, dia begitu sombong sampai satu hari dia ketahuan bahwa dia kena kanker stadium 4. Stadium 4 yang kemudian di wajahnya, atau saya agak lupa, di wajahnya yang membuat dia rusak, hancur. Dan sudah dia berobat dengan segala macam cara, tetapi dia tahu kalau stadium 4 sudah menyebar. Kanker itu sudah menyebar kemana-mana. Tapi dia mengatakan melalui proses itu dia justru berseru kepada Tuhan. Dia justru datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan kembali kepada Tuhan di dalam segala kelemahannya, di dalam segala sakitnya, di dalam segala ketidakberdayanya, di dalam kesaksian-kesaksian hidupnya sebelum dia meninggal. Dia mengatakan bahwa saya tahu Tuhan memberikan kanker stadium 4 kepada saya untuk saya boleh kembali kepada dia. Kalau stadium 1, stadium 2, saya tidak akan kembali kepada Tuhan. Saya uangnya banyak sekali, saya punya dokter kenal seluruh dunia, dokter-dokter terbaik seluruh dunia. Saya akan pergi kemanapun.
untuk boleh menyembuhkan akan penyakit saya. Pasti saya akan sembuh dan saya tidak akan kembali kepada Tuhan. Tapi justru stadium 4, tidak lagi ada pengharapan. Karena Tuhan tahu itu satu-satunya cara supaya boleh saya kembali kepada Dia. Supaya boleh saya percaya kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh hidupnya di akhir, menjelang akhir hidupnya beberapa tahun terakhir, Tuhan masih memberikan hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Dia justru menjadi berkat. Dia memberitakan firman kemana-mana. Dia kembali hidupnya berubah, sungguh-sungguh berubah. Mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya. Jalan Tuhan, cara Tuhan sangat berbeda dengan cara dunia ini. Pikiran manusia dengan pikirannya yang berdosa itu tidak bisa mengenal Tuhan. Sampai Tuhan bekerja mengubah hatinya, membongkar jiwa yang paling dalam, sampai mereka boleh mengenal kepada Tuhan. Saudara sekalian, bukan berarti pikiran itu tidak penting. Kita tahu, kita sudah belajar sebelumnya. Ya, pikiran itu penting. Waktu Tuhan Yesus mengatakan, jikalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti perintah-perintahku. Maka bagaimana kita menuruti perintah Tuhan kalau kita tidak mengetahui perintah Tuhan? Kita harus mengetahui, kita harus mengerti, kita harus mempelajari perintah Tuhan. Pasti ada pikiran, tapi pikiran yang ditundukkan kepada Tuhan, bukan pikiran yang menghakimi akan Tuhan dan menghakimi firman Tuhan. Hati yang sudah diperbarui, hidup yang sudah diperbarui, kita mengalami kasih Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, dan kemudian pikiran kita dibentuk dengan firman, kebenaran. Kita dilatih. Itulah kita mengadakan kelas katekisasi, itulah kita mengadakan pembinaan setiap minggu. Kita mengajar, mengerti, belajar, pikiran kita, cara berpikir kita juga dibentuk. Untuk kita boleh semakin mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan boleh mentaati akan firman-Nya. Ayat 18 kita boleh melihat bahwa di balik daripada pikiran yang sia-sia, ada pengertian yang gelap di situ. Kita melihat ayat 18. Pengertian yang gelap, dan pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kita melihat di sini di balik pikiran yang sia-sia, ada pengertian yang gelap, ada kebodohan, tapi di balik itu semua akarnya adalah the hardness of their hearts. Kedegilan hati mereka. Ya, kedegilan itu kita jarang sekali pakai istilah degil, ya, tetapi itu adalah kekerasan, the hardening of their hearts, ya, hati yang keras. Di balik pikiran, maka ada hati yang keras. Pikiran yang sia-sia, hati yang keras, dan hidup yang, nanti ayat yang ke-19 menyatakan hidup yang penuh dengan keserakahan, hidup yang penuh dengan hawa nafsu. Kita melihat sekali lagi di situ, ya. I do what I think what I believe. Apapun yang kita percaya, kalau hati kita tidak beres, maka pikiran kita tidak beres dan kemudian juga kehidupan kita tidak beres. Itulah yang boleh kita mengerti di sini. Di balik pikiran yang sia-sia, di balik pengertian yang gelap, dan di balik kebodohan daripada manusia di mata Tuhan adalah hati yang keras, hati yang degil. Ini akar daripada dosa dari manusia. Seorang Puritan, Thomas Cranmer, mengatakan satu kalimat, what the heart loves, the will chooses, and the mind justifies. Apa yang dikasihi oleh hati, maka kehendak itu akan memilih, dan pikiran itu akan membenarkan. Kalau hatinya sudah menginginkan sesuatu, sudah mengasihi sesuatu, maka kita akan memilih apa yang kita kasihi itu. Dan pikiran kita akan menjadi budak membenarkan pilihan saya itu. Yang sangat mirip juga apa yang dikatakan oleh Timothy Keller. Tim Keller mengatakan, what the heart desires, the mind finds it reasonable. The emotions finds it valuable. And the will find it doable. Ya. Apa yang hatinya inginkan, pikiran itu akan merasa that's masuk akal, reasonable. Kalau sudah menginginkan, maka pikirannya akan membenarkan. Istilah Thomas Cranmer akal memberikan that's reasonable. Dan emosinya atau perasaannya merasakan itu sesuatu yang berharga.
Dan kehendaknya itu akan melihat ini bisa dilakukan. Bisa dikejar. Itu saudara sekalian, jadi sumbernya sekali lagi hati. Ya. Banyak orang mengatakan tidak ada waktu, ini tidak ada. Pasti bukan tidak ada waktu. Untuk melayani ini mau apa? Tidak ada waktu. Untuk ikut persekutuan doa, tidak ada waktu, sibuk. Pasti bukan karena tidak ada waktu dan karena sibuk. Pasti. Kita tahu semua itu omong kosong. Ya. Tidak ada waktu datang beribadah kepada Tuhan. Pasti bukan karena tidak ada waktu. Tapi karena hatinya tidak ingin. Hatinya tidak mengasihi. Tapi apapun yang susah, kalau kita mengasihi, itulah cinta, bukan? Kita tahu itulah cinta. Cinta, kalau udah cinta kita akan kejar, kita akan lakukan apapun untuk mengejar. Hatinya tergerak, ya. Hatinya menganggap itu berharga, dan pikirannya akan bilang itu akan membenarkan. Kalau sudah suka apapun kalau itu jatuh cinta lah begitu. Orang kalau sudah jatuh cinta melihat orang itu yang dia cintai itu, apapun rasa indah, apapun rasa bagus. Ya, ada yang mengatakan apa? Kalau sudah cinta, tai gigi pun terasa coklat, gitu. Jigong itu, ya itu terasa coklat. Kalau sudah cinta, apapun senyumnya seneng, jalannya kita seneng, ya apapun cara ngomongnya, pakaiannya, apapun sempurna. Kalau sudah jatuh cinta, ya melihat karena cinta itu what the heart desire, what the heart loves. The mind finds reasonable, the emotion find valuable, and the will find doable. Kalau kita sudah mengasihi, sudah senang, sudah cinta, apapun itu kita akan mengerjakan. Ya. Laut akan kuseberangi, gunung akan kudaki, untuk menggapai apa yang aku inginkan, apa yang aku cintai. Nah, kita harus sungguh-sungguh berhati-hati akan hal itu. Ada seorang, ini satu ilustrasi yang saya waktu persiapkan, saya teringat sudah lama sekali, puluhan tahun dulu mungkin puluhan tahun yang lalu pernah saya katakan cerita tentang seorang FBI gitu ya, FBI lagi cari perampok bank yang besar di Meksiko, ya, dari Amerika ke Meksiko. Dia bawa teman untuk menerjemahkan, dia tidak bisa ngomong Meksiko. Ya. Maka kemudian dia datang masuk ke dalam satu bar dan lihat ini orangnya nih, kelihatannya ini kemungkinan besarnya orangnya. Dia samperin orang itu dan mengatakan, apakah kamu Jose Rodrigo gitu ya, Jose Rodrigo. Apakah kamu Jose Rodrigo? Diterjemahin sama temannya. Apakah kamu Jose Rodrigo? Ya betul. Ada apa? Mau apa kamu? Ya betul. Ada apa? Mau apa kamu? Diterjemahin. Terus dia bilang, langsung si FBI itu keluarin senjata pistol, taruh di kepala dia. Katakan sekarang kepada saya, di mana kamu simpan uang $5 juta yang kamu sudah rampok itu? Diterjemahin, katakan kepada saya, di mana uang yang kamu simpan 5 juta itu? Katakan sekarang, kalau tidak mati kamu saya tembak. Katakan sekarang, kalau tidak kamu akan mati ditembak. Maksud itu mengatakan, oke. Itu kamu keluar dari sini, belok ke kanan 200 meter, dan kemudian belok ke kiri, dan kamu akan ketemu sumur di situ. Dan situ saya taruh uang itu, $5 juta. Di penerjemah diam sebentar. Dia bilang, saya tidak akan mengatakan apa-apa kepada kamu. Kalau kamu mau tembak, tembaklah saya sekarang. Ya, sudah mengerti, ya. Sudah mengerti. Penterjemah ini punya hatinya, dia terjemahin dia tahu kalau mati dia yang dapat dia yang tahu uangnya ada di mana sekarang. Ya, saudara sekalian, itu hati. Kalau hatinya sudah tidak beres, hatinya sudah menginginkan, maka apapun jadi benar. Apapun jadi benar. Pikirannya, emosinya, tindakannya, perkataannya, semua menjadi benar. Bisa aku kerjakan. Dan Tuhan mengatakan di sini, Paulus mengatakan di sini secara khusus,
Pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Sudah lihat kaitannya, kita tidak membahas detail kaitan seluruh bagian-bagian ini. Tetapi kita boleh melihat di hati yang keras, the hardening of their hearts, itu menjadi akar dari seluruh apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia kerjakan, itu bersumber dari hati. Kalau hatinya sudah keras, Yeremia pasal 17 mengatakan hatinya sudah membatu. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang bisa menyelamatkannya? Dalam kalimat lain, hatinya sudah membatu beyond cure. The heart is hardened beyond cure. Siapa yang bisa menyelamatkan? Itu kalau hatinya sudah tidak beres, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali operasi jantung. Itu operasi hati. Jantungnya harus dicabut, di transplant jantung. Tidak ada yang bisa dilakukan. Itulah yang Tuhan kerjakan bagi kita. Dia memberikan hidup yang baru. Hidup yang baru itu adalah hidup yang radikal, hati yang baru. Tuhan memberikan bukan hati yang keras, tetapi hati yang lembut, hati yang mau taat kepada Tuhan. Itu artinya sebagai orang Kristen. Ya, Tuhan pertama-tama bekerja secara radikal di dalam jiwa kita. Dia bukan biarlah saudara datang hari ini 17-19 memberi kita ujian, refleksi. Apakah hidup kita, perkataan kita, pikiran kita itu sudah sesuai dengan hati yang baru yang Tuhan telah berikan. Sesuai dengan panggilan Tuhan. Apakah hidup kita sudah berpadanan dengan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Karena seluruh hidup kita, seluruh perkataan dan pikiran kita itu bersumber dari hati. Dan Kristus datang pertama-tama memberikan hati yang baru kepada kita. Jiwa yang paling dalam membentuk hidup kita. Sehingga itu boleh muncul di dalam seluruh kehidupan kita. Sebelum sampai ke situ, kita melihat ayat yang ke-19, masih berlanjut. Tentang akibat daripada hati yang keras, pikiran yang sia-sia, maka ayat 19, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. NIV mengatakan, having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality as to indulge in every kind of impurity with a continual lust for more. Ya, terjemahannya agak berbeda ya, tetapi intinya adalah menyerahkan diri kepada segala sensuality, dalam segala macam kecemaran, impurity, dan nafsu yang serakah yang tidak pernah bisa dipuaskan. Ini salah satu bentuknya, bukan satu-satunya, tetapi salah satu bentuk daripada hati yang keras, pikiran yang sia-sia. Sekarang hidupnya adalah salah satu bentuknya yang kita bisa lihat sekarang di tengah-tengah dunia ini, bentuk kecemaran, dosa seksual, penyimpangan yang segala macam. Kolose 3 misalnya ayat 5-6 juga memakai istilah yang sama dan dikaitkan dengan dosa seksual, dengan hawa nafsu, dengan kecemaran. Kolose 3 ayat 5-6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu muncul situ. Nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan di situ muncul. Kesalahan itu dalam kaitan dengan seluruhnya dalam kaitan dosa seksual yang sama dengan penyembahan berhala, karena ini hatinya yang sudah tidak beres. John Calvin mengatakan hati kita adalah pabrik daripada berhala, yaitu berhala. Hati kita gampang tertarik digoda oleh dunia ini. Dan kalau hatinya mulai tidak beres, apalagi hati yang belum diperbaharui, hati yang degil, itu adalah hati yang menyembah akan berhala.
seperti penyembahan berhala. Roma 1 ayat 24-27 memberi kepada kita lebih eksplisit akan bentuk kecemaran yang selalu dikaitkan dengan dosa seksual. Roma 1 ayat 24 sampai 27. Mari kita baca bersama-sama ayat-ayat ini. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, muncul kata kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Terus, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab si istri mereka menggantikan persetubuhan dengan wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesalahan mereka. Kecemaran muncul, hawa nafsu di situ muncul, yaitu selalu dikaitkan dengan dosa seksual. Bukan satu-satunya, tetapi dosa perbuatan homoseksual, perbuatan akan lesbianisme, itu adalah sesuatu yang sangat jelas menjadi hukuman, menjadi bentuk perlawanan kepada Tuhan, bentuk kehidupan yang sia-sia yang muncul dari hati yang keras dan tidak mau taat kepada Tuhan. Satu kali ada beberapa tahun yang lalu seorang pendeta yang adalah pemimpin dari evangelical community di Amerika. Sudah cukup lama ini terjadi, evangelical community fellowship apa gitu di Amerika. Dia ketangkap bahwa dia berzina dengan orang lain, dan lebih seperti heboh sekali. Dia berzina bukan dengan perempuan, tetapi dengan laki-laki. Dia laki-laki, dia berzina dengan laki-laki. Seorang pemimpin besar menggoncang dunia evangelical beberapa tahun yang lalu. Banyak menjadi pemberitaan, menjadi pembicaraan, segala macam. Tapi ada satu suara yang orang-orang kaget sekali. Ya, orang berzina itu sudah kaget, nih berzina dengan laki-laki. Dia laki-laki berzina dengan laki-laki. Maka seorang hamba Tuhan yang senior mengatakan, perzinahan yang dilakukan itu tentu salah. Tentu salah, kita harus condemn. Apakah berzina dengan perempuan ataupun berzina dengan laki-laki, sama saja. Itu adalah dosa yang harus ditegur. Ya sudah sekalian, kutipan ini bukan mengatakan dosa homoseksual, lesbianisme lebih parah, lebih jahat daripada perzinahan dengan lain jenis. Sama saja berdosanya. Dengan juga dosa-dosa seksual yang lain. Maka kita tahu seorang hamba Tuhan yang bergumul dengan hal ini, dia mengatakan, kalau tidak salah Christopher Yuan, ya, dalam seminarnya dia mengatakan, lawan daripada homoseksual itu bukanlah heteroseksual, bukan. Lawan dari homoseksual bukan heteroseksual, bukan. Karena heteroseksual juga bisa berdosa. Lawan dari homoseksual adalah kekudusan di hadapan Tuhan. Sama juga dengan dosa heteroseksual, dosa apapun, dosa percabulan, dosa segala macam pornografi dan sebagainya. Itu adalah, lawannya adalah kekudusan, hidup di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan, hidup di dalam kehendaknya. Itulah yang Tuhan kehendaki. Saudara sekalian, kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan, kita melihat di mana-mana seluruh dunia, termasuk juga di kamar kita, itu di tempat belajar kita, begitu mudahnya melihat pornografi. Begitu banyaknya nonton film di mana-mana. Kita menyaksikan anak-anak muda, saudara datang, anak-anak saudara-saudara yang baru datang. Saudara mungkin juga sudah tahu, tapi kalau yang belum tahu juga saudara, teman-teman saudara begitu banyak yang sudah berhubungan seksual di luar pernikahan, mereka
mungkin gonta-ganti, bukan hanya gonta-ganti pacar, gonta-ganti pasangan untuk tidur, gonta-ganti. Sudah begitu bebas, sudah begitu biasa, dan juga ditambah lagi memang tindakan homoseksual itu juga sudah semakin biasa, bahkan dirayakan, bahkan diberkati di beberapa gereja pernikahan sesama jenis. Ini menjadi sesuatu bentuk hukuman, bentuk dosa yang sekali lagi dikatakan di dalam bagian ini. Dari hati yang keras, pikiran yang sia-sia, dengan segala kebodohan dan kesesatan, kemudian muncul dalam perbuatan-perbuatan. Salah satunya adalah kehidupan seks yang tidak beres, yang menjadi sangat-sangat berbahaya sekali. Saya tidak tahu seberapa kita bergumul dengan dosa itu. Kalau semua sesuatu yang dilakukan secara private, secara tersendiri, tidak ada orang yang tahu. Tapi kalau kita melakukan itu, maka rusaklah, nanti mulai rusak keluar, rusak di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Paulus menutup bagian hari ini, perenungan hari ini, ayat 20, menjadi sesuatu yang positifnya. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Semua ayat 17-19 koreksi pemikiran, jangan seperti itu. Jangan lagi hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Belajar mengenal Kristus, hal-hal yang 17-19 itu boleh kontras dengan pasal 3 ayat 16 sampai 19. Mungkin boleh dimunculkan pasal 3 16 sampai 19. Ini adalah kontrasnya. Mari kita baca sekali lagi ayat yang terakhir ini bersama-sama. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batin, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Terus ayat 16, 17 sampai 19 ada? Oh, itu keluar ya. Saya bacakan bagi saudara selanjutnya ya. Ayat 18. Aku berdoa juga supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, berapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini kontras dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Engkau mengenal Kristus, engkau dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Di dalam rohmu, di dalam batinmu, Roh-Nya diberikan. Hati yang keras dicabut. Tuhan bekerja dalam hati yang lembut. Kristus diam di dalam hatimu di situ, supaya kita boleh memahami dan mengenal kasih itu. Pikiran kita dibentuk. Pikiran kita dipakai untuk mengenal Dia, mengasihi Dia, bergaul dengan Dia, supaya hidup kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Inilah kita yang telah di dalam Kristus, kita telah belajar mengenal Kristus. Ya, kontras, jangan lagi hidup seperti orang dunia ini. Saudara, ini ayat-ayat yang ditulis kepada orang Kristen di Efesus, kan? Kepada jemaat di Efesus. Jadi kepada orang Kristen, ini adalah surat kepada orang Kristen, kepada gereja di Efesus. Artinya ini surat juga penting kita dengar sebagai gereja di Melbourne. Untuk kita dengar peringatan-peringatan yang Paulus katakan, kontras yang Paulus katakan, supaya kita bukan hanya tidak menjalani, mengikuti jalan dunia ini. Bukan hanya tidak hidup seperti orang dunia ini, tapi kita membenci jalan dunia ini. Dan kita mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita suka merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya merenungkan firman, tetapi kita suka merenungkan firman. Para pemuda-pemudi yang mungkin baru datang, ini adalah kesempatan saudara datang meninggalkan keluarga saudara, meninggalkan orang tua, tidak lagi saudara sekarang boleh datang ke gereja
Bukan karena ikut orang tua, bukan karena dipaksa, bukan karena faktor-faktor di luar, tapi karena engkau mengenal Tuhan. Karena engkau mengasihi Tuhan. Kau datang sendiri karena kau membaca firman Tuhan sendiri di kamar sendiri, membaca firman, merenungkan firman, berdoa. Tidak ada yang lihat, tidak ada yang tahu. Tapi karena engkau mengasihi Tuhan. Kau mau mengenal Dia. Mau bergaul dengan Dia. Kau datang ke gereja melayani bukan karena faktor-faktor yang mendorong, memaksa kita di luar, tapi karena ada sadar. Ada Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan. Yang kontras, kalau istilah daripada Agustinus, berbeda dengan dunia ini yang adalah memiliki disordered love. Kasih yang kacau, kasih yang arahnya tidak beres. Kasih yang itu tadi, hati yang mengasihi yang di dunia ini. Apa yang diinginkan oleh dunia ini. Sekarang hati yang baru adalah hati yang mengasihi Tuhan. Aku mau mengenal Tuhan. Aku mau meninggalkan cara-cara dunia. Dijelaskan, dielaborate bagi kita. Untuk kita boleh mengerti, mengkoreksi. Apakah masih ada hidup saya yang seperti itu? Pikiran saya yang sia-sia. Kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bagi orang-orang kudus, orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, apa yang kita baca, koreksi-koreksi penjelasan tentang orang dunia ini pasti membuat kita sadar. Koreksi, betulkah saya seperti itu? Betulkah saya sudah, hidup saya tidak konsisten, bertentangan dengan panggilan Tuhan, karya Tuhan dalam hidup saya? Maka saya boleh kembali kepada Tuhan. Saya boleh hidup dalam kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus bekerja, membentuk, mendorong, dan kita perlu umat Tuhan bersama-sama. Kita hidup dalam dunia ini perlu kita saling, sekali lagi, saling speak the truth in love. Saling mengatakan kebenaran. Seperti saya sedang katakan hari ini. Mendorong kita, mengingatkan kita. Untuk kita boleh bertumbuh, meninggalkan cara dunia, pikiran dunia, hati dunia yang keras. Karena Tuhan telah memberikan kepada kita hati yang baru. Kita mau bertumbuh, mengenal Tuhan. Kita saling melayani, mengasihi, membangun satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Kita akan melihat minggu-minggu depan tentang hal ini dengan lebih detail, tentang hidup yang baru, tentang manusia baru, dikontraskan dengan manusia lama. Kita melihat berbagai kontras supaya kita boleh belajar menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya sesuai dengan panggilan Tuhan bagi kita, hidup yang berpadanan dengan panggilan Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Dan dengan hormat Pendeta Christian Tirta pimpin kita di dalam doa. Dalam surga kami syukur diingatkan akan kontras yang kau tampilkan melalui firman-Mu antara mereka yang hidup dalam kegelapan dan mereka yang dipanggil untuk hidup dalam terang. Firman hari ini mengingatkan kami sekali lagi akan panggilan kami dalam Kristus, bukan untuk hidup terasa sombong lebih suci daripada orang luar sana. Menyadari bahwa panggilan kami untuk hidup mengikut Engkau adalah panggilan anugerah, panggilan untuk setia, panggilan yang seperti tadi disampaikan untuk saling membangun dan menopang. Tuhan berkati kami sebagai gereja Tuhan di tempat ini, supaya kami juga menjadi komunitas yang sedemikian, yang menyatakan kesucian Tuhan, tetapi juga menyatakan support dan dukungan yang akan memberikan satu sama lain. Amin.